Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri Amelia Egadianti dengan NPM akhir 4082 dan rekan-rekan saya. Saya Tiara Iwardani dengan NPM akhir 4006. Saya Alvina Fauzia Rahmani dengan NPM terakhir 4154. Baik, jadi di sini kami akan memaparkan mengenai praktik akuntansi biaya pada kasus keempat, yaitu kasus PT Sablon Nusantara. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita kerjakan, yang akan kita bahas di sini, yaitu di pertemuan ke-8. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk kepada pembahasannya. Baik, untuk yang pertama, di sini kita akan membuat jurnal umum untuk biaya produksi. Nah, untuk membuat jurnal umum ini, informasinya diambil di buku biru halaman 64. Nah, di sini sudah ada daftar biayanya. Kita masukkan untuk membuat jurnal. Untuk jurnal yang pertama itu pada tanggal 5 Januari 2016. Untuk akunnya di debit persediaan barang dalam proses dan di kredit persediaan bahan baku sebesar 125 juta. Lalu pada tanggal 6 Januari 2016 itu akun debit persediaan barang dalam proses dan untuk kredit persediaan bahan baku sebesar 1.600.000. Lalu pada tanggal 8 Januari 2016 persediaan barang dalam proses debit dan beban gaji yang masih harus dibayar di kredit sebesar 45 juta. Lalu pada tanggal 8 Januari 2016 untuk di debit persediaan barang dalam proses dan untuk kredit pengendali overhead pabrik sebesar 7.500.000. Lalu pada tanggal 10 Januari 2016 persediaan barang dalam proses di debit, lalu untuk kredit persediaan bahan baku sebesar 35 juta. Pada tanggal 15 Januari 2016 persediaan barang dalam proses di debit, beban gaji yang masih harus dibayar di kredit sebesar 45 juta. Lalu masih di 15 Januari 2016 akun debit persediaan barang dalam proses dan untuk kredit pengendali overhead pabrik sebesar 7.500.000. Lalu pada tanggal 22 Januari 2016 persediaan barang dalam proses di debit, beban gaji yang masih harus dibayar di kredit sebesar 45 juta. Lalu pada tanggal 22 Januari 2016 persediaan barang dalam proses di debit sebesar 7.500.000 dan untuk kreditnya pengendali overhead pabrik sebesar 7.500.000. Lalu pada tanggal 29 Januari 2016 persediaan barang dalam proses di debit, beban gaji yang masih harus dibayar di kredit sebesar 45 juta. Lalu yang terakhir pada tanggal 29 Januari 2016 persediaan barang dalam proses di debit dan pengendali overhead pabrik di kredit sebesar 7.500.000. Nah, baik, untuk selanjutnya kita ke instruksi pada pertemuan ke-8 yang untuk tugas pertama. Nah, sebelumnya itu kan sudah diberikan ilustrasi bahwa pada awal bulan Januari 2016 itu PT Sablon Nusantara memperoleh pesanan khusus berupa kaos sablon sebanyak 10.000 lembar dari PT Sedapwangi. Nah, pesanan tersebut harus dikirimkan ke pelanggan per tanggal 1 Februari 2016. Nah, maka dari itu ketika pesanan ini sudah jadi pada tanggal 29 Januari dilakukan inspeksi. Ternyata dari 10.000 lembar tersebut ada 500 lembar yang dinyatakan cacat. Nah, oleh manajemen perusahaan hal ini segera diinformasikan kepada PT Sedapwangi karena 500 lembar yang cacat ini kan tidak mungkin diganti sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Nah, kemudian di sini juga diberikan ilustrasi bahwa oleh PT Sablon Nusantara itu unit yang cacat akan dijual ke factory outlet seharga 10.000 per unitnya, di mana perusahaan juga memiliki kebijakan untuk menetapkan harga jual sebesar 150% dari total biaya produksi. Nah, untuk tugas yang pertama itu asumsikan bahwa setelah melakukan negosiasi dengan PT Sedapwangi diperoleh kesepakatan bahwa PT Sedapwangi mau menerima pesanan tersebut hanya sebesar 9.500 unit. Nah, maka buatlah jurnal untuk mencatat biaya produksi yang terjadi atas pesanan tersebut dan pengirimannya ke pelanggan. Apabila yang pertama A, itu ketika investigasi dilakukan mengenai penyebab timbulnya barang cacat tersebut, itu diketahui bahwa pada tanggal 26 Januari, ketika 500 kaos terakhir sedang disablon, terjadi kerusakan pada mesin sablon, sehingga hasil sablon menjadi cacat. Nah, di sini bisa disimpulkan
adanya barang cacat tersebut berarti kan disebabkan oleh adanya kegagalan internal. Maka dari itu untuk jurnal yang dibuat adalah pada tanggal 1 Februari 2016 itu didebit menggunakan akun persediaan barang cacat, harga pokok penjualan, dan beban lain-lain, di mana untuk nominal dan untuk kreditnya itu menggunakan akun persediaan barang dalam proses, di mana untuk nominal dari persediaan barang cacat itu sebesar 5 juta. Ini merupakan hasil kali dari 500 unit yang cacat dikali dengan 10.000 per unit harga per unitnya. Lalu untuk nominal dari harga pokok penjualan itu sebesar 353.020.000, itu merupakan total biaya pabrik 9.500 unit, di mana di sini merupakan hasil pembagian dari 371.600.000 dibagi 10.000 unit terlebih dahulu, baru dikalikan dengan 9.500 unit. Itu adalah unit yang diterima sama PT Sedap Wangi. Nah, lalu untuk nominal dari beban lain-lain itu adalah sebesar 13.580.000, di mana ini merupakan selisih antara biaya produksi dengan harga jual barang cacatnya. Nah, untuk yang di kreditnya yaitu akun persediaan barang dalam proses itu sebesar 371.600.000. Ini adalah total biaya pabrik untuk 10.000 unit. Nah, kemudian di sini ada jurnal dengan akun piutang usaha di debit dan pendapatan penjualan di kredit sebesar 529.530.000. Ini merupakan hasil kali dari harga pokok penjualan yang ada di sebelah sini 353 juta sekian itu dikali dengan persentase harga jual yang sudah ditetapkan di awal tadi yaitu 150%. Nah, selanjutnya adalah di yang 1B itu apabila ketika dilakukan investigasi itu ditemukan bahwa pelanggan melakukan perubahan desain sablon yang baru diinformasikan ke perusahaan pada tanggal 11 Januari 2016. Nah, akibatnya 500 unit pertama yang sudah terlanjur di sablon itu tidak sesuai dengan desain yang baru. Nah, jadi di sini kan bisa disimpulkan bahwa adanya barang cacat itu disebabkan oleh perubahan atau pergantian pesanan dari pelanggan, sehingga untuk jurnalnya itu bisa dibuat menjadi pada tanggal 1 Februari 2016 itu di debit itu menggunakan akun persediaan barang cacat dan harga pokok penjualan, sedangkan kreditnya menggunakan akun persediaan barang dalam proses. Nah, untuk persediaan barang cacat ini senilai 5 juta. Ini seperti tadi yang di atas tadi yaitu 500 unit dikali dengan 10.000 harga per unitnya. Kalau untuk harga pokok penjualannya itu menjadi sebesar 366.600.000. Jadi di sini adalah total biaya pabrik dikurangi harga jual ke factory outlet. Nah, sedangkan untuk persediaan barang dalam prosesnya itu tetap yaitu 371.600.000. Ini merupakan total biaya pabrik yang digunakan untuk 10.000 unit. Kemudian di sini ada jurnal dengan akun piutang usaha di debit dan pendapatan penjualan di kredit sebesar 549.900.000. Ini merupakan hasil kali dari harga pokok penjualan yang baru, kan di atas sama yang di bawah tadi beda karena adanya perbedaan jurnal. Nah, di sini untuk piutang usahanya menjadi 549.900.000 sekian. 900.000 itu adalah hasil kali dari harga pokok penjualan yang baru 366 juta sekian dikali dengan persentase harga jual yang sebesar 150% tadi di awal. Next. Nah, untuk tugas yang kedua itu asumsikan bahwa setelah melakukan negosiasi dengan PT Sedap Wangi, diperoleh kesepakatan bahwa PT Sedap Wangi meminta penyelesaian penuh atas seluruh pesanannya. Berarti perusahaan harus melakukan pengerjaan kembali untuk 500 unit yang cacat tersebut. Nah, pengerjaan kembali akan membutuhkan tambahan bahan baku senilai Rp16.160 dan 1 jam tenaga kerja langsung dengan tarif Rp18.000 per jam untuk setiap unit yang cacat. Overhead dibebankan ke produksi berdasarkan jam tenaga kerja langsung dengan tarif Rp3.000 per jam, dan buatlah jurnal untuk mencatat biaya pengerjaan kembali serta pengiriman pesanan tersebut ke pelanggan apabila yang pertama ketika investigasi dilakukan mengenai penyebab timbulnya barang cacat, itu diketahui bahwa pada tanggal 26 Januari ketika 500 kaos terakhir sedang disablon terjadi kerusakan pada mesin sablon. Nah, seperti pada ilustrasi di 1A tadi. Sehingga untuk yang menyebabkan adanya pengerjaan kembali barang ini itu disebabkan oleh kegagalan internal. Maka jurnal yang dibuat adalah pada tanggal 1 Februari 2016
itu menggunakan akun beban lain-lain di debit dan persediaan bahan baku, beban gaji yang masih harus dibayar, serta pengendali overhead pabrik di kreditnya. Nah, untuk nominalnya, untuk beban lain-lain senilai 18.580.000 ini itu merupakan hasil penjumlahan dari akun-akun kredit di bawahnya, yaitu 8 juta sekian, 9 juta, 1.500.000. Nah, sedangkan untuk persediaan bahan baku di kredit ini senilai 8.080.000 ini merupakan hasil kali dari tambahan bahan baku atas setiap unit yang cacat dikali dengan unit cacatnya, yaitu Rp16.160 dikali 500 unit. Nah, sedangkan untuk beban gaji yang masih harus dibayar itu senilai 9 juta. Ini merupakan hasil kali dari tambahan tarif JTKL per jam dikali dengan unit cacat, yaitu 18.000 dikali 500 unit. Nah, kemudian untuk pengendali overhead pabrik yang senilai 1.500.000 itu adalah hasil kali dari biaya overhead dikali dengan unit cacat, yaitu 3.000 dikali 500 unit. Nah, kemudian di sini di jurnal kembali Pak untuk menentukan harga pokok penjualan di debit dan persediaan barang dalam proses di kredit, yaitu sebesar 371.600.000. Ini merupakan total biaya pabrik untuk membuat 10.000 unit. Nah, selanjutnya yang ada di untuk di tugas yang kedua B itu ketika dilakukan investigasi itu ditemukan bahwa pelanggan melakukan perubahan desain sablon yang baru diinformasikan ke perusahaan pada tanggal 11 Januari 2016 sehingga pada 500 unit pertama yang sudah terlanjur di sablon itu tidak sesuai dengan desain yang baru. Nah, di sini hampir sama yang di 1B tadi. Jadi alasan atau penyebab dari adanya pengerjaan kembali yang dilakukan ini itu disebabkan oleh pelanggan. Nah, sehingga untuk jurnalnya itu pada tanggal 1 Februari 2016 di akun debit itu menggunakan akun persediaan barang dalam proses dan di kreditnya itu persediaan bahan baku, beban gaji yang masih harus dibayar, serta pengendali overhead pabrik. Nah, untuk penjelasannya hampir sama seperti yang di atas, yaitu 18.580.000 itu merupakan penjumlahan dari akun-akun kredit yang ada di bawahnya, dari persediaan bahan baku, beban gaji yang masih harus dibayar, serta pengendali overhead pabrik. Begitu juga untuk nominal dari akun-akun yang ada di kredit tersebut itu penjelasannya sama seperti yang di atas tadi. Nah, selanjutnya adalah untuk jurnal pada harga pokok penjualan. Nah, di sini di debitnya itu kan menggunakan akun harga pokok penjualan dan kreditnya dengan akun persediaan barang dalam proses senilai 390.180.000. Ini merupakan hasil kali dari total biaya penjumlahan dari total biaya pabrik yaitu sebesar 371.600.000 ditambah dengan persediaan barang dalam proses yang ada di atas sini yaitu 18.580.000. Nah, sehingga hasilnya adalah 390.180.000. Kemudian untuk akun selanjutnya yaitu di piutang usaha. Piutang usaha di debit dan pendapatan penjualan di kredit senilai 585.270.000. Ini merupakan hasil kali dari harga pokok penjualan sebesar 390 juta sekian tadi dikali dengan persentase harga jual yang sudah ditetapkan di awal sebesar 150%. Baik, untuk nomor yang selanjutnya, nomor 3, di mana perusahaan biasanya menjual barang cacat dan sisa potongan bahan kaos pada akhir setiap bulan. Asumsikan bahwa satu-satunya barang cacat yang ada berasal dari pesanan PT Sedapwangi dan buatlah jurnal penjualan barang cacat tersebut. Nah, untuk jurnal ini dibuat pada tanggal 31 Januari 2016. Jurnal yang digunakan yaitu kas di debit dan persediaan barang cacat di kredit sebesar 5 juta. Ini didapat dari 500 barang cacat dikali dengan 10.000 harga per unit. Lalu yang nomor 4, jika diketahui bahwa pada akhir bulan perusahaan bisa menjual sisa potongan bahan kaos senilai 2.750.000, buatlah jurnal untuk mencatat penjualan bahan baku sisa tersebut. Nah, ini dicatat pada tanggal 31 Januari 2016 untuk jurnalnya itu kas di debit dan pendapatan lain-lain di kredit. Nah, ini untuk nominalnya sudah diketahui di soal sebesar 2.750.000.
Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai kebijakan mutu perusahaan. Nah, untuk soalnya sendiri itu, apakah kebijakan mutu perusahaan sudah sesuai dengan konsep manajemen mutu total? Nah, berikan penilaian mengenai kebijakan mutu perusahaan dan saran-saran perbaikan bila ada. Nah, jadi sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus tahu dulu nih, manajemen mutu total itu konsepnya bagaimana dan apa itu. Nah, jadi manajemen mutu total sendiri itu merupakan suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan dalam semua aspek organisasi dengan melibatkan seluruh anggota dari tingkat atas hingga bawah. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan dan keberhasilan jangka panjang melalui perbaikan proses, produk, layanan, dan budaya organisasi. Nah, jadi untuk jawaban pertanyaan dari tadi, berdasarkan pada buku biru di halaman 61, di situ sudah dijelaskan mengenai kebijakan perusahaan mengenai mutu. Nah, dari beberapa poin tersebut ditemukan nih beberapa masalah. Oleh karena itu, kebijakan mutu dari perusahaan belum sesuai dengan konsep manajemen mutu total karena ada beberapa hal masalah tadi yang belum sesuai dengan prinsip dari manajemen mutu total itu sendiri. Nah, untuk masalahnya sendiri itu yang pertama ada ini, sistem kualitas hanya bergantung pada inspeksi. Jadi perusahaan itu hanya memeriksa produk jadi untuk mencari produk yang cacat, bukan membangun sistem proaktif untuk menemukan akar masalah, lalu merancang solusi atau menetapkan target perbaikan. Nah, misalnya itu kayak membentuk tim khusus yang fokus untuk meningkatkan mutu, tetapi perusahaan itu lebih fokus ke mencari produk cacatnya saja. Nah, lalu masalah yang kedua ini, manajemen tidak terlibat aktif. Nah, pimpinan perusahaan itu hanya fokus menyalahkan ketika ada masalah mutu, alih-alih mencari penyebab kegagalan dan memberikan apresiasi pada karyawan yang sudah berkontribusi untuk memperbaiki mutu. Nah, lalu masalah yang ketiga, karyawan itu tidak dilibatkan. Memang pada halaman 61 itu sudah dijelaskan seluruh karyawan diwajibkan untuk terlibat secara aktif. Namun kalimat di bawahnya itu perusahaan hanya memperkerjakan beberapa petugas inspeksi. Nah, di sini sudah terlihat bahwa tidak semua karyawan itu bisa terlibat langsung dalam inspeksinya. Lalu untuk saran perbaikannya, perusahaan itu yang pertama bisa menghitung dan mengelompokkan biaya terkait mutu. Misalnya itu kayak biaya pencegahan yang meliputi kayak pelatihan ataupun perbaikan sistem. Ada juga biaya inspeksi, biaya akibat produk cacat sebelum dijual di internalnya, dan biaya akibat komplain dari pelanggan yang terkait eksternal dari perusahaan. Nah, ini bisa membantu manajemen untuk memahami dampak finansial dari masalah mutu. Lalu saran yang kedua itu perusahaan bisa nih mengajak karyawan untuk berpartisipasi. Contohnya seperti membentuk tim kecil lintas departemen untuk diskusi perbaikan mutu. Lalu bisa juga membuat program saran karyawan. Misalnya ketika ada saran bagus nih dari karyawan, lalu saran itu bisa dipakai perusahaan. Nah, karyawan tersebut bisa mendapatkan hadiah atas ide sarannya. Lalu yang ketiga, perusahaan bisa memberikan penghargaan kepada karyawan yang sudah aktif berkontribusi. Nah, untuk saran yang ketiga itu manajemen harus menjadi contoh. Jadi pimpinan itu perlu turun langsung. Misalnya, ia berkomitmen nih pada program mutu. Contohnya ikut rapat, tapi juga mendukung ide-ide yang karyawan berikan. Lalu yang kedua, pemimpin itu juga harus memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh timnya. Nah, lalu untuk saran perbaikan yang terakhir itu melakukan pelatihan berkelanjutan. Nah, selain saran-saran yang di atas, pastikan juga bahwa karyawan itu paham betul mengenai pentingnya mutu dan bagaimana cara menjaganya. Itu mulai dari level operator hingga ke manajer. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.